Perkenalkan, nama saya Sri Asriani, NIM 17650-153 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan dia yang berjudul Manajemen Project Information Technology. Baik, langsung saja kita masuk pada terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Terus, manajemen proses personel atau produk proses di dalamnya ada 4 hal penting. Yang pertama, personel, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, lalu proses, dan yang terakhir adalah proses proyek tambahan tapi sangat penting. Lalu kita masuk pada 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Kategori personel atau PL terdapat 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek atau teknis pemimpin tim. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, klien. Dan yang kelima adalah penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seseorang pemimpin tim harus mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personel oleh pemimpin tim. Kemudian, kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yang pertama, mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kinerja, dan mampu mengenali tim. Kemudian project manager di sini individu yang menjaga mengatur jalannya manajemen proyek dengan semua sumber daya yang biaya, staf, waktu, kualitas. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu penghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah adalah yang pertama, konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output, adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Proyek adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Di dalamnya terdapat 3 hal juga. Yang pertama itu time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Dan yang terakhir adalah quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget atau jagat yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek, project fase. Persiapan, initiation, mengenali kebutuhan berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Requirement gathering, pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Yang terakhir adalah sosialisasi, close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders klien. Dokumentasi, dokumen konsep project konsep dokumen,
ikhtisar dari apa yang diucapkan kalian pada meeting pendahuluan kedua, dokumentasi kebutuhan proyek, dokumentasi persetujuan, dokumen lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dokumen sosialisasi. Proyek dianggap sukses jika dapat memenuhi yang pertama, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi bisnis yang berkesinambung. Penyebab kegagalan suatu proyek itu biasanya karena terjadinya kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen orangnya pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen di sini maksudnya dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak cukup, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetisi manajemen proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antara personal, kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas dan fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Pertama, scoping, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating atau perkiraan, directing atau pengarahan, pengorganisasian, schedule atau penjadwalan, dan controlling, pengontrolan, closing, dan penutup. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. PERT chart, inspire project, kemudian tahap persiapan, analisis masalah risiko, analisis kebutuhan, analisis keputusan, design, perencanaan sistem, implementation. Gantt chart di sini dia task name, ID, dan tahun serta bulan. Lalu Microsoft Project Gantt chart. Lalu itulah penjelasan saya tadi tentang risiko. Itulah penjelasan saya tadi tentang manajemen project information technology. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.